Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Elektronika Komunikasi. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang spektrum gelombang. Ini sesuai dengan yang ada di rencana pembelajaran semester ya, RPS di Teknik Elektro, ITDA. Nah, di sini akan kita bahas tentang spektrum gelombang dan ini mungkin sudah dibahas di antaranya di semester-semester sebelumnya. Nah, ini mungkin sambil kita kita mengulang untuk materinya. Nah, ini tentang spektrum gelombang sinus. Nah, ini memang gelombang sinus ini merupakan gelombang fundamental. Jadi bentuk gelombang sinus ini merupakan bentuk gelombang yang fundamental karena nanti sinus ini nanti dapat membentuk gelombang-gelombang yang lain. Nah, ini kalau kita lihat dari persamaannya, ini cukup sederhana ya, dan ini mungkin sudah dibahas mulai semester 1. Ya, untuk bentuk sinus ini secara sederhana dapat dibentuk menggunakan rumus persamaan seperti ini, Vmax cos 2pi FO kalikan T waktu. Vmax ini merupakan amplitudenya, kemudian ini bentuk gelombang kosinus, kemudian 2pi FO itu frekuensinya, kemudian T. Nah, di sini jika sinus ini digeser, nanti T nanti bisa dikurangi dan bisa ditambah dengan suatu nilai. Nah, katakanlah kalau kosinus ini digeser ke kanan, yang berarti kosinus ini tertinggal ya, digeser ke kanan sejauh tau, berarti ini T min tau. Jadi sebagai sebagai mudah untuk mengingat-ingat, mungkin di sini kalau kalau nanti ini negatif ya, nanti ini rumusnya itu negatif, berarti ini kosinus ini tertinggal atau digeser ke kanan. Kalau ini plus, berarti ini digeser ke kiri atau mendahului. Nah, gelombang ini merupakan salah satu jenis gelombang periodik. Nah, sehingga nanti kita mengenal di sini kalau nanti fungsi ini ditambah dengan periodenya atau TO ya nanti nilainya akan sama. Nah, sehingga di sini VT sama dengan VT plus TO. Jadi ini kalau ditambah dengan TO sejauh ini ya, kira-kira segini ya, nanti ini nilainya juga akan terulang lagi, akan sama. Nah, kemudian di sini ini merupakan salah satu jenis gelombang periodik, ya, periodik waveform yang paling dasar, dan nanti sudah saya jelaskan di depan, sudah saya sebut di depan bahwa nanti ini merupakan menjadi pembentuk untuk gelombang-gelombang yang lain. Nah, sebagai contohnya ini ya, ini nanti gelombang sinus tadi bisa membentuk gelombang yang lain, bahkan bentuk gelombang yang mungkin juga tidak kita sangka gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana nanti kita lihat dulu tentang tentang untuk rumus dasar untuk gelombang untuk membentuk gelombang yang lain. Nah, ini kita mengenal rumus ini ya. Jadi ada VT plus A0 plus ini cos, ini sin. Nah, jadi bentuk gelombang yang lain itu dapat dibentuk dari fungsi cos dan sin. Adapun di sini ada nilai tetapan, ini merupakan nilai DC-nya, sehingga nanti gelombang tersebut dapat digeser naik di atas sumbu X atau mungkin nanti turun di bawah sumbu X. Ini tergantung dari nilai DC-nya ini, nilai A0. Jika A0 ini positif, maka nanti gelombang tersebut akan di atas sumbu X. Kalau A0 negatif, maka gelombang tersebut dominan di bawah sumbu X. Nah, ini contohnya, ini suatu gelombang yang dibentuk dari sinus 2pi 100T plus 0,3 sinus 2pi 200T tambah sekian. Nah, di sini ada nilai Vmax-nya untuk setiap komponen. Ini komponen utama, ini komponen untuk kedua, ini komponen ketiga. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira grafiknya seperti ini. Nah, ini untuk yang sinusnya, ini sinusnya, sinus 2pi 100T, yang berikutnya ini dengan amplitude 0,3 ini ya, 0,3 sinus 200T. Berarti ini frekuensinya itu 200, frekuensinya dua kali dari gelombang yang pertama tadi ini. Kemudian yang di sini yang berikutnya ada gelombang ketiga yaitu mempunyai amplitude 0,2. Nah, ini frekuensinya tiga kali dari yang frekuensi pertama.
Nah, karena frekuensi pertama ini dominan, maka frekuensi pertama ini disebut dengan frekuensi fundamental atau sinyal dasarnya, sinyal fundamentalnya. Nah, kemudian yang ini disebut dengan harmoni kedua. Nah, ini disebut dengan harmoni ketiga. Nah, kalau ini kita gabungkan, itu nanti akan menjadi bentuk gelombang seperti ini. Nah, ini contohnya bentuk gelombang periodik, tetapi di sini bentuknya itu tidak seperti sinus, tidak seperti kosinus, tapi sudah terbentuk gelombang dengan bentuk tertentu. Gelombang bentuk tertentu yang nanti dibentuk dari tiga komponen sinus ya. Tiga komponen sinus, di sini ada frekuensi fundamental 100, kemudian juga ada frekuensi harmonik pertama 200 ini ya, yang ini, kemudian ada frekuensi harmonik ketiga yaitu 300. Nah, jadi di sini bentuk gelombang ini itu dibentuk oleh tiga komponen sinus. Nah, nanti kenyataannya nanti berbagai macam bentuk gelombang itu dapat dibentuk dari komponen sinus maupun kosinus sesuai dengan persamaan ini ya. Jadi nanti ada bentuk gelombang yang dibentuk oleh kosinus saja, oleh sinus saja, oleh gabungan kosinus dan sinus, juga nanti oleh gabungan kosinus dan sinus ditambah juga dengan offset horizontalnya atau nilai DC, bisa positif, bisa negatif. Nah, di sini memang seakan terlihat lebih rumit ya persamaan ini karena ada komponen DC, ada komponen kosinus, ada komponen sinus. Nah, karena terlihat lebih rumit, maka di sini kadang-kadang beberapa analis itu nanti menggabungkan kosinus dengan sinus sehingga menjadi kosinus saja. Nah, ini dapat digabung ya menggunakan rumus trigonometri seperti ini, ya, ini cos dan sin itu dapat dijadikan cos saja. Nah, ini tentunya di sini nilai maksimum cos itu AN, sinus itu BN dapat digabung menjadi A besar N. Nah, sehingga nanti kalau ada komponen tertentu, nanti komponen tersebut dapat dibentuk oleh kosinus saja. Nah, ini rumusnya sudah ada, ini AN sama dengan, ini merupakan penjumlahan vektor dari nilai tegangan maksimalnya. Jadi tegangan maksimal di sini untuk komponen kosinus, tegangan maksimal komponen sinus, kemudian digabungkan, kemudian menjadilah komponen AN. Ini merupakan penjumlahan vektor. Nah, seperti ini rumusnya. Jadi ini AN merupakan penjumlahan vektor dari amplitude kosinus dan amplitude sinus. Kemudian di sini ada sudutnya. Nah, sudutnya dapat dihitung dari antitangen komponen sinus dibagi komponen kosinus. Jadi komponen sinus itu kan komponen yang vertikal, bisa ke atas, bisa ke bawah. Komponen sinus ini komponen kosinus ini merupakan komponen yang horizontal, sehingga ini bentuknya bisa ke kiri, bisa ke kanan ini arahnya ya. Nah, sehingga persamaan ini menjadi lebih sederhana. Nah, ini yang sering digunakan untuk analisis suatu sinyal. Nah, sehingga yang persamaan panjang ini itu dapat dapat dikurangi panjangnya menjadi seperti ini ya. Nah, ini ada A0 plus sigma komponen A, komponen ke A tertentu, kemudian nanti ditambah dengan untuk sudutnya ini ya. Sudutnya kemudian ada pergeserannya. Nah, ini. Nah, ini sehingga di sini terlihat lebih sederhana ya. Nah, sekarang di sini kalau kalau kita lihat tadi ya dalam spektrum gelombangnya itu nanti ada beberapa komponen. Ini nanti ada komponen ke nol, ada komponen ke satu. Ini kan komponen ke nol dibentuk oleh A0 yang merupakan komponen DC, komponen A1 biasanya itu merupakan frekuensi fundamental, nanti ada A2 dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita lihat itu nanti setiap komponen dapat ditentukan dengan persamaan ini ya. Nah, ini ada A0. A0 itu merupakan komponen DC-nya, yang itu dapat dihitung dengan mencari rata-ratanya. Rata-rata dapat dihitung dengan mengintegralkan seluruh gelombang, ya, mengintegralkan seluruh gelombang yang ada, yang terjadi, kemudian dibagi dengan periodenya, atau mengintegralkan seluruh gelombang dalam satu periode, kemudian dibagi
periodenya. Nah, ini ketemu ketemu komponen DC-nya atau komponen ke nol. Kemudian komponen berikutnya ke satu, kedua, ketiga terus gitu ya dapat dihitung dengan persamaan ini. Nah, ini untuk komponen untuk kosinusnya ini AN, komponen untuk sinusnya ini. Nah, sehingga nanti kita dapatkan AN yang itu merupakan dari penjumlahan vektor dari amplitude komponen kosinus plus amplitude komponen sinusnya. Dan ini nanti didapat sudutnya. Nah, sehingga kira-kira nanti bentuknya seperti ini ya. Ini komponen ke nol itu merupakan komponen DC, ini komponen pertama atau ini merupakan komponen fundamental, frekuensi fundamental. Ini kemudian harmonik kedua, harmonik ketiga, dan seterusnya sampai nanti ya mungkin akan panjang ke kanan sini ya. Nah, nanti beberapa bentuk gelombang itu akan mempunyai komponen harmonik yang jumlahnya tak terbatas ya. Sehingga nanti di sini kalau kita teruskan di sini akan panjang sekali ke kanan sana. Nah, nanti nanti kita lihat nanti ada contohnya nanti. Nah, ini sebagai sebagai contoh sekarang, sebagai contoh untuk gelombang kotak, sebagai contoh untuk gelombang kotak. Nah, ini rectangular ya. Nah, ini untuk gelombang kotak seperti ini, itu nanti akan mempunyai komponen beberapa yang dibentuk nanti dari gelombang sinus atau kosinus. Nah, sebagai contoh ini dibentuk dari gelombang kosinus. Nah, gelombang kosinusnya itu nanti ada komponen fundamental ini ya, komponen fundamental ini harmonik ketiga, ya. Ini harmonik kelima, nah ini harmonik ketujuh. Nah, ini setelah digunakan rumus yang tadi itu, maka kita dapatkan seperti ini. Jika nanti ada gelombang kotak ini ya dengan amplitude V, ya berarti ini gelombang gelombang kotaknya ini rata-ratanya ini sama dengan nol nih ya. Ini kan yang di atas sumbu dan yang di bawah sumbu itu kan sama luasnya. Nah, berarti amplitudenya adalah V. Nah, gelombang kotak dengan amplitude V itu nanti akan mempunyai komponen fundamental itu menggunakan rumus ini ya, cos W O T ini. W itu merupakan 2πf, sehingga ini merupakan frekuensi fundamentalnya. Kemudian frekuensi harmonik ketiga itu mempunyai amplitude sepertiganya. Nah, kemudian untuk frekuensi harmonik atau komponen harmonik kelima mempunyai amplitude seperlimanya. Harmonik ketujuh, amplitudenya sepertujuhnya, dan seterusnya seperti itu. Ini nanti tidak akan habis nanti ya, sampai ke harmonik ya nanti akan sampai tak terhingga. Cuma nanti memang amplitudenya itu nanti semakin kecil, semakin kecil. Nah, sehingga ini bisa kadang-kadang kalau nanti kita mempunyai bandwidth yang terbatas, nanti dapat kita potong sampai harmonik tertentu. Nah, nanti akan kita lihat nanti efek pemotongan dari frekuensi harmonik itu nanti apa? Nanti akan kita lihat dalam simulasi nantinya. Nah, ini ya sehingga terlihat di sini ini komponen fundamental itu A1 itu tertinggi, kemudian A3 itu nilainya sepertiga dari komponen fundamental, A5 itu seperlima dari komponen fundamental, A7 ini sepertujuh dari komponen fundamental, dan seterusnya nanti. Nah, sehingga nanti di sini secara secara teori ya itu tidak akan terbatas di sini ya. Ini akan panjang sekali dan tak terbatas nanti sampai komponen ke tak terhingga. Cuman nanti dalam kenyataannya nanti kita bisa memotong untuk frekuensi harmonik yang tinggi bisa kita hilangkan tanpa nanti mengurangi bentuk kotak secara signifikan ya. Ya, kotak ini nanti kalau kita potong harmonik yang lebih tinggi itu nanti akan mendekati ini akan tidak akan siku-siku lagi. Ya, tapi dalam batas tertentu itu masih diperbolehkan karena kita tidak mungkin mempunyai bandwidth yang tak terbatas. Kita mempunyai bandwidth yang pasti itu terbatas. Nah, contoh lain untuk gelombang kotak itu adalah ini ya, ini untuk sudutnya ya. Jadi untuk sudutnya ini untuk frekuensi fundamental, kemudian untuk frekuensi nol komponen DC, kemudian untuk sudut
Untuk sudut frekuensi fundamental ini 0 derajat, nah berarti sefase. Kemudian untuk frekuensi harmonik ketiga, itu sudutnya plus 180 derajat. Kenapa sudutnya itu 180 derajat? Karena ini minus, ya, sehingga arahnya kan berlawanan. Nah, jadi harmoni ketiga ini arahnya berlawanan. Ini minus. Harmoni kelima itu sudutnya itu 0, sudut fasenya, karena ini plus, nah, sehingga sefase. Harmoni ketujuh itu sudutnya 180 derajat, karena ini berlawanan, sehingga ini minus berlawanan. Nah, jadi untuk komponen fundamental itu sudutnya itu sefase ya, karena memang ini yang menentukan ya, menentukan yang paling dominan, sehingga ini dianggap sebagai acuannya. Kemudian komponen ketiga itu sudutnya 180 derajat atau berlawanan, ini minus. Komponen harmoni kelima itu plus, berarti sefase. Komponen harmoni ketujuh itu minus, berarti berlawanan. Nah, sehingga ini nilainya kan minus. Nah, kemudian ini untuk contoh gelombang kotak ya, gelombang kotak yang simetri terhadap terhadap nilai horizontal atau sumbu horizontal. Nah, sekarang kalau gelombang kotak yang nanti itu di atas sumbu X semua. Jadi ini kita kita angkat ke atas gini ya. Kita angkat ke atas menjadi seperti ini. Nah, ini kan di atas sumbu X semua. Nah, kalau seperti ini berarti nanti ada komponen DC-nya. Ini kalau kita rata-rata ya secara kasat mata ya. Ini secara kalau kalau ini di sini itu amplitudenya itu 2V, tapi hanya ada di positif semua, maka rata-ratanya mestinya ya V. Nah, ini kalau kita kita bentuk dari beberapa komponen sinus itu nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini VT sama dengan V, ini berarti ini rata-rata ini komponen ke nolnya. Ini ya, komponen ke nolnya atau nilai DC-nya itu V di sini. Karena rata-ratanya ini V. Ini kalau kita masukkan kembali ke rumus yang sebelumnya tadi, nah ini kan ya ini komponen ke nol itu merupakan integral dari tegangan selama satu periode dibagi periodenya. Nah, berarti yang tadi ini, nah ini berarti kalau kita hitung ini kan satu periode itu kira-kira dari sini ya, dari 0 sampai T0 ini kan satu periode. Kalau kita integralkan, kita cari luasnya, ya ini kan sesama dengan V ini ya. Nah, kemudian kita bagi satu periode. Nah, ini ketemunya V ini. Nah, ini ketemunya V, ini menjadi komponen DC-nya. Nah, ini komponen DC-nya sama dengan V. Kemudian harmonik pertama itu sama dengan yang gelombang kotak yang tadi, ini ya, cos cos omega T, cos omega 0 T ini ya. Nah, seperti ini. Jadi omega 0 ini kan frekuensi fundamental di sini ya. Frekuensi fundamental sebesar FO. Ini omega T. Ini menjadi komponen fundamental. Kemudian harmoni kedua tidak ada, yang ada harmoni ketiga. Harmoni ketiga dengan nilai amplitude sepertiga dengan frekuensi 3FO. 3 kali frekuensi fundamental. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan 3 omega BOT. Nah, ini yang komponen harmoni ketiga arahnya berlawanan ya, sama seperti tadi. Ini minus, sehingga ini sudut fasenya 180 derajat. Komponen harmoni kelima tingginya itu 1/5, ya, frekuensinya itu 5 frekuensi fundamental. Sefase arahnya. Kemudian komponen harmoni ketujuh itu amplitudenya 1/7, kemudian arahnya juga berlawanan sehingga ini minus 180 derajat. Nah, itu jadi ini gelombang kotak itu dapat dibentuk dengan beberapa gelombang sinus. Ya, secara ideal kalau kita membentuk gelombang kotak ideal ini gelombang kotak ideal dibentuk dari gelombang sinus yang ada frekuensi fundamentalnya, kemudian ada frekuensi harmoni ketiga yang sudut fasenya itu berlawanan atau 180 derajat, kemudian harmoni kelima sefase, harmoni ketujuh itu berlawanan, harmoni ke-9, harmoni ke-11, 13, 15, dan seterusnya ya, hingga tak terhingga. Nah, itu secara idealnya seperti itu. Nah, ini untuk gelombang kotak ya.
Nah, sekarang kita akan melihat ya sifat-sifat dari gelombang yang periodis seperti ini. Ya, sifat-sifat kaitannya dengan spektrum yang terjadi. Nah, ini ada beberapa gelombang yang telah dijadikan contoh tadi ya. Jadi ada gelombang kotak, tapi di sini rata-ratanya sama dengan nol. Kemudian gelombang kotak yang ini semuanya di atas sumbu X. Berarti nanti rata-ratanya kalau ini tingginya itu 2V, berarti rata-ratanya V. Kemudian tadi ada gelombang yang dibentuk dari 3 komponen sinus. Ini yang contoh pertama tadi itu. Nah, ini menjadi bentuk gelombang seperti ini. Nah, ini kita kita melihat propertinya, properti atau sifat-sifatnya. Nah, ini yang pertama, if one cycle of the waveform has equal area above and below the time axis. Jadi, kalau di sini itu gelombang periodik ini mempunyai luas area di atas dan di bawah sumbu X atau sumbu waktu ini nilainya sama, ini kan sama ya. Luas di atas sumbu X, ini luas di atas di bawah sumbu X itu nilainya sama. Nah, kalau luas di atas sumbu X dan luas di bawah sumbu X itu nilainya sama, maka tidak ada komponen DC-nya. Nah, ini contohnya ini ya. Kalau ini kan luas di atas sumbu X lebih besar dari di bawah sumbu X karena di bawah sumbu X itu nol. Nah, ini berarti berarti tidak memenuhi properti yang pertama. Yang ini luas di atas sumbu X ini di bawah sumbu X juga ini. Nah, ini berarti ini juga memenuhi properti pertama. Berarti luas di atas sumbu X dan luas di bawah sumbu X itu sama. Nah, kalau ada yang gelombang yang seperti ini, maka there will be no DC term. Berarti tidak ada komponen DC-nya. Yang atas tidak ada komponen DC-nya, ini ya, komponen DC tidak ada. Ini langsung fundamental pertama. Yang bawah ini juga tidak ada komponen DC-nya. Komponen DC tidak ada, yang ada ini frekuensi fundamental pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah, ini jadi ini properti pertama itu seperti itu. Nah, kemudian nah ini if the waveform is symmetrical about the vertical axis. Ini vertical axis ya. The trigonometric expansion will contain only cosine terms. Berarti nanti nanti untuk spektrumnya nanti hanya mengandung komponen kosinus saja. Nah, ini jadi kalau ada bentuk gelombang itu yang simetrik terhadap sumbu vertikal. Ya, sumbu vertikal itu ini ya, ini sumbu vertikal yang VT ini di sumbu vertikal ini kan simetris. Ini kalau ini merupakan sumbu simetrisnya, ini juga sumbu simetrisnya. Nah, kalau ada gelombang yang seperti ini, maka ini hanya terdiri dari komponen kosinus saja. Kalau ini tidak ya, ini kan sumbu vertikalnya ini tidak simetris. Nah, berarti ini hanya mengandung komponen kosinus saja. Nah, ini ya, ini kosinus saja, ini yang atas, ini yang bawah ini juga kosinus. Nah, jadi gelombang kotak yang nanti itu simetris terhadap sumbu vertikal itu nanti dapat dibentuk dari fungsi kosinus saja. Kosinus, komponen fundamental, kosinus harmonik ketiga, kosinus harmonik kelima, kosinus harmonik ketujuh. Nah, fungsi ini disebut dengan fungsi genap atau VT sama dengan min VT. VT sama dengan min VT ya. Jadi ini kan karena memang ini simetris. Nah, itu properti kedua seperti itu. Nah, kemudian properti ketiga, if the AC component of the waveform is skew symmetric. Skew symmetric berarti simetrik putar ya, simetri putar. Jadi ini kalau kalau diputar nih nanti akan simetri. Diputar entah itu 90 atau diputar 180 derajat ya. Contohnya kalau ini diputar 180 derajat tidak akan sama dengan semula. Ini juga demikian. Tapi kalau yang ini kalau kita putar 180 derajat ini akan sama dengan fungsi semula. Nah, berarti ini skew simetriknya. Nah, kalau ada gelombang yang seperti itu, maka trigonometric expansion will contain only sine terms. Berarti nanti komponen di sini dapat dibentuk dari komponen sinus saja.
Nah, ini ya, ini kan kemarin, ini kan tadi itu dibentuk dari sinus komponen 100 dengan frekuensi 100, kemudian komponen sinus dari frekuensi 200, kemudian sinus dari frekuensi 300. Nah, ini. Nah, fungsi ini disebut dengan fungsi ganjil atau fungsi min T sama dengan min fungsi T. Jadi ini kan karena ini diputar itu sama ya. Min VT itu di sininya, min VT ya berarti ya ini fungsi yang ini seakan-akan ini diputar 180 derajat. Nah, itu properti ketiga seperti itu. Nah, kemudian properti berikutnya, nah ini, if the waveform has finite discontinuous, the spectrum will contain an infinite number of harmonic. Jadi jika suatu bentuk gelombang itu cuman itu bersifat discontinuous, berarti gelombang hanya terdiri dari dua ini aja. Setelah itu kosong. Nah, maka berarti nanti nanti spektrumnya itu akan mempunyai harmonik yang tak terhingga. Tapi jika ini gelombang ini periodik, periodik terus, nah berarti nanti nanti harmoniknya nanti bisa menjadi terbatas. Nah, nanti akan kita coba disimulasikan, nanti akan kelihatan nanti ya. Nah, itu beberapa properti dari bentuk gelombang yang fundamental. Nah, nanti sebagai latihan, nah ini construct a 1 kHz super wave signal. Jadi bentuklah gelombang kotak 1 kHz. Tetapi membentuknya itu bukan terus kita menggunakan generator gelombang kotak ya. Tapi nanti bentuklah dari several sine wave. Jadi nanti bentuklah dari fungsi sinus yang terdiri dari komponen fundamental, kemudian ada komponen harmoniknya. Jadi gelombang kotak nanti dibentuk dari fungsi sinus yang nanti dimulai dari komponen fundamental sampai komponen harmonik ke-11. Jadi ada frekuensi fundamental, harmonik ketiga, harmonik kelima, harmonik ketujuh, sampai harmonik ke-11. Nanti akan terbentuk gelombang kotaknya. Nah, kemudian setelah itu masukkan gelombang kotak tersebut ya ke LPF, low pass filter. Low pass filter bisa menggunakan rangkaian RC itu ya yang kemarin sudah kita bahas ya. With a cut off frequency of 5 kHz yang mempunyai cut off frekuensinya itu 5 kHz. Nah, nanti amati bentuk gelombang keluarannya. Nah, jadi di sini kita akan mendemokan bagaimana kalau gelombang kotak ini kita transmisikan di saluran transmisi. Saluran transmisi ini dapat diwakili ya, sebagian karakternya dapat diwakili dengan filter, diantaranya low pass filter. Nah, nanti seakan-akan jalur transmisinya ini mempunyai bandwidth hanya sampai 5 kHz saja. Jadi kita akan mendemokan di sini gelombang kotak dengan frekuensi 1 kHz dimasukkan ke saluran transmisi dengan bandwidth hanya 5 kHz. Berarti dari 0 sampai 5 kHz. Nanti apa akibatnya? Nah, coba nanti ini dibuat, nanti besok kita bahas ini ya. Tentunya, ya nanti di sini kan kalau nanti ini sebenarnya kan kalau sampai ke frekuensi harmoni ke-11 dia sampai di atas 10 kHz, tetapi nanti akan dipotong 5 kHz ke atas itu nanti akan ditindas gitu ya. Karena 5 kHz ke atas nanti akan masuk ke stop band. Nah, sehingga ditindas. Nah, kalau ditindas berarti kalau itu tidak diteruskan apa efeknya terhadap bentuk gelombang kotak yang terjadi. Nah, silakan nanti dicoba. Silakan ini dicoba. Nah, nanti besok akan kita bahas. Nah, sekalian nanti silakan dianalisis ini ya. Kenapa kok jadi seperti itu? Nah, kemudian yang materi berikutnya ini tentang deterministik dan random sinyal ya. Deterministik dan random sinyal. Jadi kita mengenal ada dua bentuk sinyal atau ada dua karakter sinyal, dua penggolongan sinyal. Yang pertama sinyal itu dikatakan deterministik. If its values at any point
if its value at any point in time can be defined precisely by a mathematical equation. Ya, jadi sinyal deterministik itu jika nilai di setiap titiknya dapat diketahui dengan persamaan matematiknya. Nah, ini kita mempunyai persamaan matematik seperti ini. Mempunyai persamaan matematik untuk gelombang kotak yang tadi sudah kita bahas tadi itu ya. Ada yang merupakan gabungan dari beberapa banyak sekali gelombang sinus sehingga membentuk komponen frekuensi fundamental, ada frekuensi harmoniknya. Nah, kalau seperti ini, kalau kalau kita dapat menentukan nilai pada setiap titik waktu di sini, maka gelombang ini disebut dengan gelombang deterministik. Contohnya, gelombang periodis ini merupakan gelombang deterministik. Nah, juga ada gelombang yang non-deterministik atau random. Nah, ini jika kita tidak mempunyai tool untuk menentukan nilai pada suatu saat. Contohnya noise ya. Ya, kita menggunakan persamaan apapun kita tidak bisa mendapatkan ini ya. Nilai di sini pastinya berapa, nggak tahu kita nggak bisa. Nah, ini termasuk gelombang yang non deterministik atau random. Nah, sehingga yang kita bahas tadi itu nanti yang itu merupakan gelombang-gelombang yang bersifat deterministik. Yang berarti nilai dari gelombang itu dapat kita tentukan menggunakan persamaan.